gampang banget. Kalau saya nggak ada niat, makanya anak saya diajarkan semua itu bisa buka itu. Jadi beban saya juga mulai ringan. Ntar anak-anaknya kan udah mulai mandiri akhirnya. Itu ajaran dari guru saya kayak gitu, Mbak. Kalian dapat persenan itu selama berapa tahun? Apa seumur? Gimana? Dapat persenannya itu selama berapa tahun? Bukan itu seumur hidup, Mbak. Umpamanya saya meninggal, ATM saya dipegang anak saya. Perusahaan itu nggak tahu kita itu mati enggaknya. ATM itu mengalir dari perusahaan. Umpamanya gini, Mbak, kalau lewat umpamanya atas nama Mbak, ntar Mbak buka rekening nomor nama sendiri itu lebih mudah untuk per bulan itu mentransfer gaji Mbak, bonus Mbak itu tiap bulan. Karena umpamanya Mbak nggak dapat orang kayak Mbak Kasana izin cinta apenku ya, Mbak Kasana nggak dapetin orang, tapi di bawahnya ada yang satu ini bulan ini namanya Mimin orang Jogja. Satu bulan dapetin berapa Mbak? 12 orang. Ini bulan kemarin berapa? 8, 9, 10 orang kemarin. Jadi dia itu diem-diem bonus itu 5 juta ke atas, Mbak. Padahal itu namanya aben saya, atasan saya itu ya Allah Mbak. Nggak ngerti, oneng banget Mbak. Megang HP aja kita yang ngajarin, buka YouTube kita yang ngajarin, semuanya kita yang ngajarin. Tapi berkas kerja sama, kitanya kompak, kaki 1, kaki 2, kaki 3-nya dia, termasuk saya juga. Jadi akhirnya atasan juga enak, kebantu banget. Anak-anaknya itu didorong oleh kita Mbak, cucu-cucu ke bawah, didorong. Dia mah cuma duduk manis, ya Allah. Bonusnya 5 juta ke atas, bahkan kemarin 9 juta. Itu padahal atasan saya itu baru ngikut 1,5 tahun loh. Ya, ada berapa lama ikut ini? Aku ya mungkin hampir baru masuk 1 tahun juga. Hampir mau masuk 1 tahun kayaknya. Jadi aku itu udah ngambil bonusnya, udah ngerti. Jadi kalau ada orang nggak percaya, ya wajar lah, mungkin karena saya juga ngalamin teman-teman kayak gitu. Bahkan atasan saya juga ada yang nggak jujur, jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Semua itu mungkin. Kalau masalah gagal itu bukan TNC. Semua orang juga bisnis kalau nggak sukses pasti gagal, betul nggak? Orang dagang sayur kalau nggak sukses gagal, kalau nggak laku ya numpuk pada dagangannya, nggak laku. Apalagi kalau sayuran kan otomatis rusak ya, gagal, hancur. Makanya semua itu harus perlu belajar Mbak, ikuti caranya orang yang gimana caranya menjalankannya. Sebenarnya enak, nggak pusing-pusing amat. Orang aku juga orang goblok kok. Tapi makanya sama sekali nggak ngerti, dan nggak bisa ngerayu orang lagi. Mbak bukannya Mbak suruh rayu orang, Mbak di HP pasti ada nomor 1, 2, 3. Mbak diwajibkan cari 3 orang. Umpamanya Mbak kok 3 nggak dapet, Mbak Sri wajib membantu. Karena itu Mbak itu anaknya Mbak Sri, itu wajib untuk membantu. Intinya Mbak dapat 2, Mbak Sri ngasihkan ke Mbak 1. Itu gimana cara untuk mengembangkan bisnis itu yang 3 tadi? Diajak ke telekonferensi. Di kami kan telekonferensi setiap malam siang itu internasional. Saudi, Singapura, Hong Kong, semua, Taiwan, Indonesia, Malaysia. Itu semuanya tiap hari ada Mbak. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh Mbak. Mbak temannya itu dengerin konferensi, ntar dianya gabung. Kan buat anak nggak mungkin Mbak, kita itu tuh nggak mungkin. Itu udah pakai aturan kayak gitu. Kita nggak boleh melanggar aturan bisnis. Kita itu sistemnya itu kerjasama, bukan nakalin, justru inginnya membantu gitu loh Mbak. Apalagi atasan kan harus diwajibkan membantu bawahan. Karena apa? Bawahannya antar mulai naik, atasannya juga kedorong. Itu kayak gitu caranya. Mudah banget Mbak. Pokoknya Mbak ini sekarang itu pertanyaannya niat enggaknya. Kalau ada niat pasti ada jalan, kita bisa membantu masalah orang. Aku selama ngikut bisnis ini Mbak, saya diajak teman ya, katanya waktu ada seminar kan aku suruh libur.
Aku janji sama teman-teman. Teman-teman, gak usah nungguin saya. Saya libur. Kalau saya naik peringkat bintang 5, kan saya naik panggung. Jadi kalian lihat saya gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Kemarin itu waktu Mbak Sri pergi tuh, saya peringkat bintang 5, seharusnya naik panggung, aku nggak datang. Ntar kalau dapat motornya aku naik panggung gitu. Aku kan janjinya kayak gitu. Karena aku nggak boleh libur, Mbak. Tapi apa? Berkas niat, berkas ketekunan, kerja kerasnya ya cuman umpamanya aku ngenalin Mbak Flora. Mbak Flora kan umpamanya ada di nomor HP banyak teman. Umpamanya nomor 5 ada teman 5 umpamanya. Yang 5 tadi pasti 5 punya. 5 kali 5 berapa? Bukannya 25. Mbak Flora di rumah tadi udah bisa nyari temen, Mbak. Tergantung mau enggaknya itu aja. Gak ada yang susah, gampang. Ntar Mbak mendapatkan buku cara berpikir dan berjiwa besar, cara menjalankan gimana. Itu ntar di situ dilihat, ntar di cara kompren. Ada kompren lokal, kompren internasional. Tiap hari 2 kali, siang sama malam. Kompren lokal itu pagi gitu. Mbak kalau malam itu ya Allah banyak teman-teman. Bahkan kemarin sore itu sama Mbak Sri itu sampai 2:30 meeting itu. Jadi senang jadi kita itu ya Mbak. Waktu itu adalah gimana? 2:30 aku udah mimpi yang kedua kali. Tapi kan Mbak gini berpikirnya gini, Mbak umurnya berapa sih? 35. 35. Oh, tuaan saya. Jadi kita itu harus berpikir, manfaatkan waktunya selagi kita di Taiwan, tanam aset di Taiwan, tanam aset di Saudi, di Singapura, Malaysia. Ntar kayak Mbak Dewi ngerti aja kagak, pulang ke Indo, mau cuti nggak jadi, karena apa? Dipanggil atasannya, ini bonus kamu, ini bulan ini 10 juta, langsung nggak. Padahal itu udah cuti dari majikan Saudinya, dia nggak jadi cuti. Dia langsung itu gaji per bulan 10 juta, 13 juta.